Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Kazaki, dengan NPM 187 dan teman-teman saya. Saya Zalfa Azhara dengan NPM 190. Saya Felicia Eka Putri dengan NPM 035. Saya Cineris Fatima dengan NPM 039. Saya Muhammad Arif Radiansyah, NPM 1113. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, perkenalkan nama saya Zaki. Saya Felicia. Ini sebelumnya dengan Ibu siapa nggih? Perkenalkan, saya Ibu Nur Nggih. yang mempunyai catering sama kantin di SMA 5. Sedangkan ini Mbak Yati, ini yang megang kantin di SMA 5-nya. Nggih. Tapi juga sering itu membantu di sini kalau pas ini ada pesanan. Ya. Saya mau mulai wawancaranya ya, Bu. Ya. Yang pertama, bisa diceritakan, Bu, sejak kapan usaha ini berdiri, terus yang melatar belakangi itu apa, Bu? Kalau berdirinya itu udah lama ya, Mas. Itu kira-kira itu tahun 2000-an itu sudah berdiri cateringnya. Terus kalau yang di kantinnya itu 2012 buka kantin di sana. Iya. Terus latar belakangnya mungkin Mbak Yati mau menjelaskan? Bisa untuk menambah income keluarga. Terus motivasi Ibu untuk awal mulai usaha itu apa, Bu? Motivasinya itu ya karena hobi ya, dari waktu sekolah itu sudah hobi masak-masak, terus dikembangkan sampai sekarang itu. Iya. Ya. Itu sama apa ya, mungkin Mbak Yati bisa menambahkan? Itu menciptakan lapangan kerja buat tetangga-tetangga sekitar yang enggak bekerja. Lalu menurut pengalaman, karakter yang dibutuhkan untuk mulai usaha itu apa aja, Bu? Karakternya itu ya buat orang-orang yang suka bekerja ya, Mas. Suka bekerja, juga suka masak-masak, itu bisa bisa memotivasi ya. Oh iya. Itu karena sekarang kalau misalnya orang tidak mempunyai hobi masak, nggak suka sama masak gitu kan, nggak suka, terus nggak mau bekerja di tempat catering itu. Iya. Jadi Jadi menurut kesenangan aja ya, Bu. Kalau senang sama pekerjaannya itu bisa untuk menjadi itu motivasinya itu. Nggih. Sama harus bekerja keras, terus Suka bekerja tidak keras. mudah menyerah kalau Nggih. usaha. Terus menurut pengalaman, ada tantangan nggak yang paling berat seperti waktu mulai usaha, waktu proses gitu, ada tantangannya nggak? Tantangannya apa ya? Mbak Yati apa Mbak Yati? Modal mungkin ya. Oke. Modalnya mungkin terbatas. Terus persaingan pasar itu toh, Mas. Oh. Ya, itu. Sekarang kan di mana-mana banyak yang mendirikan catering itu toh. Nggih. Sekarang anak-anak muda juga lebih kreatif tuh kalau dibandingkan yang orang-orang lama itu. Kayak ibu-ibu. Ini kayak ibu, kayak Mbak Yati itu kan usianya sudah makin tua gitu toh. Masuk manula. Jadi kalah bersaing sama yang muda-muda itu. Selanjutnya mau tanya ya, Bu, kan Ibu jualannya kayak catering sama buka kantin. Nah, untuk catering itu ada jenis, maksudnya makanannya tuh bentuk apa aja? Kalau di catering itu ya tergantung pesanannya ya, Mbak. Kalau snack-snack tuh ya macam-macam itu, dari yang gurih, yang manis, terus kletik-kletikan itu yang seger-seger itu banyak macamnya. Terus kalau yang nasi dos atau catering masakan besar itu ya macam-macam. Ada sambal goreng, ada capcay, ada sate, ada ayam bakar, pokoknya banyak macamnya. Terus kita itu tetap berusaha untuk menampilkan makanan yang
tradisional gitu loh, masakan yang nggak kayak zaman sekarang tuh kan banyak saus-sausnya itu, tetap mempertahankan yang tradisional itu. Jadi istilahnya resep zaman dahulu gitu loh. Kalau yang di kantin mungkin Mbak Yati mau menjelaskan. Itu ada minuman yang kemasan juga ada, minuman buat sendiri juga ada, kayak es teh, es serut, Terus geprek itu ada, itu makanan yang nasi makanan. goreng, Ada soto, terus apa itu snack kecil itu banyak. roti macam-macam roti juga ada. Yang menu paling laris tuh ya itu geprek sama soto, itu paling laris sekali itu. Mengenyangkan gitu. Kantin lain itu nggak ada sing jualan soto itu, nggak ada, mesti larinya anak-anak itu ke tempat kami, kantin 1. Soalnya harganya juga Harga masuk pelajar, harga pelajar murah. murah meriah. Oke, selanjutnya itu biasanya untuk target konsumennya itu, pelanggannya itu biasanya kayak apakah ada pelanggan setia, maksudnya yang tetap membeli di Ibu atau gimana? Iya, tentunya banyak yang setia. Soalnya tiap hari itu mesti pesen. Kalau yang di kantin ya, itu pesen geprek itu setiap kali. Kadang ibu juga heran toh, apa nggak bosan gitu loh makan geprek terus gitu. Itu mesti ya banyak sih anak-anak sing sama mesti itu makan geprek. Terus kalau yang di rumah yang di catering itu ya pelanggannya mesti ya banyak yang itu gitu loh. Banyak yang dari relasi temen, terus ya tetangga sekitar sini itu juga banyak yang pesen itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu itu kan sekarang persaingan pasarnya kan ketat kan Bu, terus bagaimana Ibu mengatasinya dan untuk menghadapi persaingan pasar yang ketat? Kami melayani pelanggan dengan baik, itu tidak mengecewakan, itu salah satunya. Mempertahankan rasa, penampilan, juga kebersihan, terus kerapian. Jadi tiap orang itu kalau pesen di sini, wah dibuka gitu toh, misalnya nasi dos itu, wah tampilannya kok bagus, bersih, terus rapi gitu kan, bisa menyenangkan para pelanggan itu toh Mbak. Iya. Terus untuk rasa. mempertahankan persaingan pasar itu, ya kita tetap berusaha menjaga rasa itu. Jadi berusaha tidak mengecewakan para pelanggan gitu loh mengenai rasanya. Itu ya delala itu kalau ada yang pesen di sini itu delala kok ya bola-balik balik lagi pesen di sini, balik lagi pesen di sini, berarti kan cocok toh sama sini. Nggak mau disuruh ke tempat lain gitu, nggak mau, pokoknya harus Bu Nur ini yang masak gitu Mbak. Itu ada itu sih kayak gitu. Juga itu kadang lihat-lihat YouTube itu loh, kreasi-kreasi makanan yang biar kayak seperti sekarang itu tampilannya anak muda-muda itu kan bagus-bagus tuh Mbak. Lah kita itu kadang lihat YouTube ya sambil belajar gitu. Mengembangkan Ikut pelatihan. Oh iya, Pelatihan menambah wawasan. Kalau pelatihan itu pelatihannya biasanya di mana Bu? Biasanya di SMK 3 itu. Oh. Ada undangan tuh dari kelurahan terus disalurkan ke RW gitu tuh. Terus biasanya itu yang punya catering, punya usaha itu sok diundang. Okay. Diundang ya itu juga dilatih itu bikin kue, terus masakan apa gitu. Yeah. Dapat nganu juga loh Uang saku. uang saku. Berarti mirip BLK gitu. Itu biasanya 2 hari kalau pelatihan itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, resiko terbesar apa yang pernah Ibu hadapi dalam menjalankan usaha ini? Lalu bagaimana caranya Ibu mengelolanya ataupun mengatasinya? Resikonya apa Mbak Yati? Resikonya itu kalau misalnya harga bahan baku itu naik. Nah itu otomatis kan harga jualnya juga dinaikkan toh Mbak. Lah pas dinaikkan itu, wah anak-anak orang itu ada sing menawar gitu loh Mbak, misalnya harga 40.000, jangan 40.000, dikorting 35.000. Nah otomatis kan keuntungan kita juga berkurang toh Mbak.
Ya kayak gitu. Terus apa lagi ya? pajaman COVID itu libur selama Libur. berapa itu 2 tahun, tapi kita nggak sampai 2 tahun sudah ada yang mulai pesen. Sebelum 2 tahun kayaknya udah ada yang mulai, tapi ya enggak banyak. Nah, cara mengatasinya ya itu tetap kita diskon. Misalnya kalau pesanannya itu di atas 50 ke atas itu bisa, misalnya mau ditawar harga 1.000 2.000 gitu bisa, tapi kalau cuma pesanan sedikit ya tetap kita mempertahankan harga. Gitu. Terus saya mau minta saran Bu, kalau semisal saya mau mulai usaha gitu, menurut Ibu apa yang harus dipersiapkan bagi orang yang mau mulai? Kalau mau mulai usaha itu diusahakan kita suka dulu sama pekerjaannya itu, disesuaikan dengan hobi kita. Kalau misalnya nggak suka kan juga kita nggak semangat gitu loh. Terus harus punya kreativitas yang tinggi. Terus Nggak mudah menyerah. Terus jangan mengandalkan, ya pokoknya kita harus, mas-mas itu harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, berusaha menciptakan lapangan kerja sendiri dengan dilandasi rasa suka, sama disesuaikan dengan hobi kita, juga disesuaikan dengan pasar sekarang itu, wah menunya kok gini-gini, wah kita harus mencoba menu yang lain biar nggak sama-sama seperti lainnya gitu, harus punya inovatif dan kreasi sendiri gitu. Pokoknya harus semangat dalam mencari kerja, apalagi sekarang ya itu toh susah toh cari kerja. Persaingannya banyak. Udah sekian Bu wawancaranya. Terima kasih Bu Nur dan Bu Yati. Ya sami-sami, kalau ada kekurangannya dalam wawancara ini ya Ibu dimaafkan ya. Melalui wawancara ini, kami menyadari bahwa keberhasilan usaha catering dan kantin yang dikelola Ibu Nur sejak tahun 2000 bukan hanya soal keahlian memasak, melainkan hasil dari ketekunan dalam mengubah hobi menjadi solusi ekonomi bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Kami belajar bahwa tantangan nyata seperti fluktuasi harga bahan baku, persaingan pasar, hingga dampak pandemi dapat diatasi dengan kreativitas, semangat pantang menyerah, dan fleksibilitas dalam pelayanan seperti pemberian diskon khusus. Pengalaman ini memberikan inspirasi berharga bagi kami sebagai mahasiswa bahwa menjadi wirausaha berarti berani menciptakan lapangan kerja sendiri dengan landasan rasa suka terhadap pekerjaan yang dijalani.